Coba adik-adik perhatikan air yang mengalir ini. Pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan air. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang air. Seperti apa itu air, bahaya air, dan cara merawat air agar tetap bersih. Gimana? Penasaran kan? Yuk tonton videonya. Assalamualaikum adik-adik. Hai, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Tak lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan saya, Kak Fonda. Kali ini Kak Fonda akan menjelaskan tentang air. Bagaimana? Sudah siap belajar? Nah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya untuk membaca doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adik-adik, tahu nggak kita belajar tentang air untuk apa? Nah, tujuan pembelajaran pada subtema air ini adalah yang pertama, mengetahui pengertian air. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis air. Yang ketiga, mengetahui sifat-sifat air. Yang keempat, mengetahui kegunaan air. Yang kelima, mampu mengetahui penyebab air tercemar. Yang keenam, mampu mengetahui cara menjaga air agar tetap bersih. Yang ketujuh, agar air digunakan secara bijaksana. Yang kedelapan, mengetahui sikap terhadap air. Yang kesembilan, mengenal apa saja bahaya air. Yang kesepuluh, mengetahui cara menghindari dari bahaya air. Hari ini kita akan belajar tentang air. Apakah kalian tahu apa itu air? Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan air. Air digunakan untuk mandi, untuk gosok gigi, untuk mencuci pakaian, untuk menyiram tanaman, dan banyak sekali kegunaan air. Air adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan air di bumi ini. Kita harus menggunakan air secara bijaksana dan secukupnya saja ya, jangan berlebihan. Adik-adik coba perhatikan gambar ini. Air adalah senyawa kimia yang sangat penting untuk makhluk hidup di bumi ini. Jika tidak ada air, kita pasti kehausan, tidak bisa mandi, tanaman akan mati, dan masih banyak lagi dampak kalau di bumi ini tidak ada air. Jadi kita harus selalu bersyukur karena Allah sudah menciptakan air di bumi ini. Air itu memiliki sifat loh. Adik-adik tahu nggak apa saja sifat-sifat air? Nah, sifat air yang pertama adalah dapat berubah wujud, seperti contohnya air yang dimasukkan ke dalam freezer akan membeku. Lalu yang kedua, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya air terjun. Lalu sifat air yang ketiga, meresap melalui celah-celah.
Air itu mudah meresap, seperti contohnya jika kita menyiram tanah dengan air. Dan masih banyak lagi sifat-sifat air. Adik-adik boleh bertanya kepada orang tua, apa saja sifat-sifat air selain yang kakak tunjukkan tadi. Air sangat penting bagi kehidupan di bumi ini. Nah, ada beberapa kegunaan air untuk kehidupan kita. Yang pertama, air digunakan untuk minum agar kita tidak kehausan. Lalu yang kedua, untuk menjaga kebersihan seperti saat kita mandi. Lalu yang ketiga, untuk berwudu. Sebagai umat muslim, saat hendak sholat, kita harus berwudu agar mensucikan diri dari hadas dan najis. Yang keempat, air digunakan sebagai media olahraga seperti berenang. Lalu yang kelima, air digunakan sebagai tempat nelayan untuk mencari ikan. Wah, berguna sekali ya air untuk kehidupan di bumi ini. Air yang tercemar. Apakah adik-adik sudah pernah melihat air yang tercemar? Nah, air yang tercemar itu tidak baik ya untuk kesehatan dan tidak sedap dipandang. Berbeda dengan air yang bersih. Air yang bersih bisa digunakan untuk kita mandi, mencuci pakaian, menyiram tanaman, dan masih banyak lagi kegunaannya. Adik-adik, apa saja sih yang bisa membuat air tercemar? Air bisa tercemar jika kita membuang sampah sembarangan di sungai. Itu perbuatan yang tidak baik ya. Kita harus membuang sampah pada tempatnya dan jangan mengotori air sungai. Air juga bisa tercemar jika terkena limbah. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari pabrik. Pabrik biasanya membuang limbah ke sungai. Limbah bisa membuat makhluk hidup di dalamnya keracunan. Kasihan ya, ikan-ikannya bisa mati. Lalu bahan peledak untuk menangkap ikan. Ada beberapa orang ingin menangkap ikan secara instan dengan menggunakan bahan peledak ini. Tetapi dampak menggunakan bahan peledak ini bisa merusak ekosistem di dalamnya. Salah satu ekosistem adalah terumbu karang. Selain itu, bahan peledak juga bisa mematikan ikan kecil dan ikan besar, sehingga menghambat regenerasi ikan. Dan masih banyak lagi penyebab air tercemar. Adik-adik bisa tanyakan kepada orang tua, selain yang kakak sebutkan tadi. Bagaimana sih cara merawat air agar tidak tercemar? Nah, yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Lalu yang kedua, kita bisa mendaur ulang bahan bekas. Seperti contohnya membuat pot tanaman dengan botol plastik bekas. Lalu yang ketiga, menggunakan air secukupnya. Dan jangan berlebihan ya. Semoga adik-adik bisa merawat air agar tetap bersih. Sudah tahu belum jenis-jenis air di dalam Islam? Air di dalam Islam yaitu air suci dan mensucikan, dan air suci tapi tidak mensucikan. Air suci dan mensucikan atau disebut air mutlak adalah air yang turun dari langit atau yang bersumber dari bumi dengan sifat asli penciptanya. Air mutlak ini dipercaya memiliki zat air yang suci dan bisa digunakan untuk mensucikan diri. Contohnya yaitu air hujan dan air sumur. Lalu ada air suci tapi tidak mensucikan. Air ini zatnya suci namun tidak bisa untuk bersuci, baik hadas maupun najis. Nah, adik-adik, salah satu air suci yang mensucikan adalah air untuk berwudu. Tahu nggak apa itu berwudu? Iya, betul. Berwudu adalah salah satu cara mensucikan anggota tubuh dengan air. Seorang muslim diwajibkan untuk mensucikan diri
saat hendak sholat. Berwudu juga bisa dengan debu yang disebut dengan tayamum jika tidak ada sumber air di sekitar kita. Bagaimana sih cara berwudu dengan benar? Ada yang tahu? Nah, berwudu itu harus urut ya adik-adik. Supaya lebih semangat belajar, yuk kita belajar berwudu sambil bernyanyi. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Basuh tangan sampai siku, kepala dan telinga. Tak lupa basuh kaki lalu doa. Ada yang tahu belum doa sesudah wudhu seperti apa? Yuk kita berdoa bersama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Kita juga harus memiliki sikap terhadap air. Yang pertama, menggunakan air secara hemat dan jangan berlebihan. Lalu yang kedua, tidak melakukan pencemaran terhadap air, seperti membuang sampah sembarangan. Lalu yang ketiga, mematikan keran jika sudah tidak dipakai. Kenapa harus dimatikan? Karena agar airnya tidak luber kemana-mana dan tidak mubazir. Agar air tetap bersih dan tidak tercemar, baiknya kita merawat air itu. Nah, merawat air bisa dengan cara menanam pohon, mencegah penebangan pohon secara liar, dan menjaga kestabilan ketersediaan air bersih dari sumber-sumber air. Dari yang Kak Fonda sebutkan tadi, masih banyak cara lain untuk merawat air. Adik-adik bisa tanyakan kepada orang tua. Merawat air itu sangat penting, karena air adalah sumber kehidupan bagi makhluk hidup di bumi ini. Adik-adik, siapa yang pernah berenang? Siapa nih yang suka berenang? Nah, kolam renang berfungsi untuk olahraga renang dan juga bisa untuk tempat rekreasi saat liburan tiba. Selain mempunyai fungsi, kolam renang juga mempunyai bahaya loh jika kita tidak berhati-hati. Apa saja bahaya itu? Ada yang tahu? Bahaya air kolam adalah jika kita tidak bisa berenang, jangan berenang sendirian ya, harus didampingi oleh orang tua. Karena jika kita tidak bisa berenang, kita akan tenggelam. Lalu, kolam renang juga mengandung kaporit. Kaporit adalah senyawa kimia yang dapat membunuh bakteri-bakteri di dalam air dan dapat menjernihkan air. Jika kaporit itu terkena mata, akan menyebabkan iritasi mata. Nah, berenang harus selalu menggunakan kacamata renang ya. Kaporit juga bisa menyebabkan masalah pencernaan jika tertelan. Jadi, kalau ingin berenang, harus selalu hati-hati ya, dan selalu didampingi oleh orang tua. Agar kita terhindar dari bahaya air kolam dan tidak membuat orang tua khawatir, nah, ada caranya nih adik-adik supaya kita bisa menghindari bahaya itu. Jika kita berenang, selalu didampingi oleh orang tua ya, jangan sendirian. Selalu menggunakan kacamata renang agar mata kita terlindungi dan tidak terkena air kolam yang mengandung kaporit itu. Lalu, jangan menelan air kolam ya, karena itu bisa membuat masalah pada sistem pencernaan. Nah, itu ada beberapa cara untuk menghindari dari bahaya air kolam. Asik ya belajar mengenai air.
Jadi kita harus selalu menjaga kebersihan air dan jangan mencemarinya. Kita harus selalu membuang sampah pada tempatnya ya adik-adik. Jangan membuang sampah sembarangan. Menggunakan air juga secukupnya saja. Jangan berlebihan ya. Jika ada keran yang sudah tidak dipakai, baiknya dimatikan saja. Ajak orang tua dan saudara-saudara dekat untuk selalu menjaga dan menggunakan air secara bijak dan hemat. Alhamdulillah ya adik-adik, pembelajaran tentang air sudah selesai. Coba kita ulangi apa saja yang sudah kita pelajari. Ya, kita sudah belajar tentang apa itu air, sifat-sifat air, kegunaan air untuk kehidupan, mengetahui jenis-jenis air, dan cara merawat air agar tidak tercemar. Wah, banyak sekali ya ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini. Semoga adik-adik semakin cerdas dan tahu mengenai apa itu air. Tetap semangat belajar ya. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi